Sebenarnya pertanyaan pertama kita adalah gini, if you can describe yourself in 3 words, apa? Tapi kayaknya kita putar aja. Oke. Do you consider yourself as a spiritual person? Apakah dari dulu memang sudah begini embedded in you? Atau Daniel muda belum sampai ke situ pemahaman? Kalau misalnya kita kayak tidak punya integritas, itu berarti kan kita lagi membohongi diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya diri kita aja kita bisa bohongin, apalagi kita sama orang-orang di sekitar kita. Oh no! You know what I mean? Oke. Nggak, jangan dilakman dong. Welcome! So sorry I'm late. No, it's okay. Gila, gue telat banget. Maaf. Wow. Ini rapi banget semuanya. I feel like I'm so underdressed. Wow. Gimana? Siok nggak? Wow, shock banget. My goodness. Silahkan jujur. How are you? Konsepnya gimana sih? How are you? Oh my god. Have a seat. Silakan. Thank you. Wow. Gue tuh tadi lagi ngurusin ini, terus gue gini, Daniel tuh masih brand ambassador air mineral itu nggak ya? Kalau masih nih harus gue tutup nih. Oh iya. Udah enggak sih. Oh udah, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah ya. No brand ya, no brand ya. No brand, ditutup aja. Kalau lu sibuk nutup botol, gue sibuk nutup paha nih. Kayak gue pendek banget. Orang pikir gue berusaha menggoda Daniel. Lu makan itu keren, gue duduk di situ. Tapi kayak di situ juga paha gue bakalan kesibak. Iya. Oke, berusaha menggoda gitu ya. Halo, yang menggoda kita. Basic instinct. Well, anywho, it's so good to finally meet you here. Yes, oh my god, akhirnya kejadian. Gue minta maaf banget guys, beneran. Gue minta maaf banget. Gue kayak, jadi mungkin buat kalian yang lagi nonton gitu Geng ya. duet, nyebutnya Geng duet gitu ya, yang lagi nonton gitu. Jadi sebenarnya kita udah harusnya syuting kayak bulan lalu or something. Iya. Tapi tiba-tiba gue... I think 2 months ago. 2 months ago? I think so. Oke, wow, diingetin sama dia. Iya. Tapi tiba-tiba gue ada syuting yang jadi sebenarnya gue lagi ada satu host yang seharusnya dia jadi hostnya buat acara itu gak bisa, akhirnya gue yang gantiin gitu, dan itu benar-benar kita udah janjian segala gitu, dan itu last minute banget, jadi gue minta maaf banget. It's dan okay. Kesini pun juga gue telat banget, sorry banget. Gak masalah. Tuh, yang kan? penting you finally made it. Kita udah ngerasa bener-bener kayak finally we got you. Lagi pula kita percaya nggak ada yang kebetulan. Betul. Karena pas hari itu terjadi, kita juga udah bahas di siaran. Kayak everything works out very well. Karena kita ada double book tamu yang kita nggak jadi udah kayak diatur. Iya, ibarat mak gue bilang tuh Tuhan so ator semua. Jadi lo nggak bisa. Sementara yang satu lagi, aku jam berapa nih? Hah? Oke. What? Wah, thank God. Thank God. Life is good. Life is good. Iya. Gue nggak perlu merasa guilty banget. It's okay. Iya. Lo itu paling kena kalau udah ngobrolin kayak gitu-gitu ah. Sebenarnya pertanyaan pertama kita adalah gini, if you can describe yourself in 3 words, apa? Tapi kayaknya kita putar aja. Oke. Do you consider yourself as a spiritual person? Oh iya. Oke, banget. Gue sangat ini banget. Gue jadi kayak gue sendiri mulai nyaman ya. Mulai nyaman ya. Boleh. Oke. Begitu ngomongin spiritual, kita langsung Oke. Gue soalnya ngerasa kayak gue orang yang nggak pernah telat gitu. Jadi makanya ketika gue telat, gue benar-benar kayak minta maaf banget. Of course, maksudnya sebisa mungkin dalam 10 kali gue datang, ya minimal 8 kali mayoritas gue nggak pernah telat. Gue pasti on time, gue pasti atau mungkin datang lebih pagian gitu. Cuman tadi itu, things happen for bla bla bla, dan gue ngerasa kalau misalnya gue udah say yes to something, it has to be a yes gitu. Ketika gue bilang a no, di mana gue udah bilang yes, itu kayak gue ngerasa integritas gue itu berkurang. And I think integritas itu sesuatu yang berhubungan dengan spiritual banget. Gitu. You know what I mean? Kalau misalnya kita kayak tidak punya integritas, itu berarti kan kita lagi membohongi diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya diri kita aja kita bisa bohongin, apalagi kita sama orang-orang di sekitar kita. Oh no! You know what I mean? Kayak understand. Right? Jadi I think spirituality it's all about that. Karena gue bertanggung jawabnya bukan sama kalian, tapi gue bertanggung jawabnya sama Tuhan yang menciptakan gue gitu. Jadi dan itulah integritas yang lu maksud. Yang gue maksud dalam kerjaan, gue selalu memberikan excellence. Gue sebisa mungkin datang tepat waktu gitu, dan gue excellent itu artinya ketika gue tahu gue masih bisa melakukan lebih, gue lakukan lebih. Kalau orang profesional kan ya udah
udah kelar kan? Udah ya. Padahal gue tahu gue masih bisa melakukan lebih, tapi klien cuma mintanya sampai di sini aja. Ya udah cukup. Tapi kalau misalnya gue, no, tanggung jawab gue bukan sama klien, tanggung jawab gue sama Tuhan. Sehingga ketika gue bisa melakukan sesuatu yang lebih, ya gue bilang, kliennya bilang, udah Daniel udah cukup kok. Gak, Mbak, percaya deh sama saya, percaya. Saya pengen ngasih sedikit lagi. Kalau misalnya mau dipakai nggak apa-apa, kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa. It's okay. Tapi I know it will be good. Jadi gue kasih selalu sesuatu yang ekstra because my spirit is always about excellence, bukan professionalism. Kayak gitu. Dan itu semua lo kembalikan kepada yang di atas. Betul. Gue nambahin dikit aja, Boleh. Ini gue inget waktu itu Boleh diajeng. Bos gue terdiam. Gue pernah keinget waktu itu Abi Quraisy Shihab. Ya. Itu sempat bilang bahwa apapun yang lo kerjain itu karena Allah, karena Tuhan gitu. Betul. Dan menurut gue ini adalah penjabaran dari kalimat tersebut. Karena waktu itu gue masih gini. Maksudnya apa ya? Ya. Maksudnya apa ya? Kenapa ya? Kenapa gue kerja itu buat Tuhan? Why? Dan lo sekarang menjawab gitu bahwa Tuhan yang menciptakan kita dan lo harus berbuat semaksimal mungkin buat Dia yang lo terjemahkan ke dalam semua tindak tanduk lo. Gue nggak ngerasa harus berbuat semaksimal mungkin ya, karena itu artinya kita masuk ke arena human doing, bukan human being. Gitu. Karena kalau misalnya kita menjadi human being, itu kita tahu banget bahwa kita adalah ciptaan yang disayang, yang dicintai, dan kalau misalnya gue percaya gue adalah anak dari Tuhan, ya jadi kayak Tuhan mengadopsi gue sebagai anaknya, sehingga gue bisa memanggil dia sebagai bapak atau bapak di surga, ayah gue di surga gitu. Nah jadi sehingga ketika gue mempunyai hubungan seperti itu, apapun yang gue lakuin, biarpun salah sekalipun, gue tetap masih dikonsider sebagai anak. Without you doing anything. Exactly. To get his approval. Absolutely. Okay. You just being, breathing, living, itu udah granted. The best moment adalah ketika gue lagi ngelihat anak gue ketiduran di sofa, nggak ngelakuin apa-apa, tapi dia bisa ngerasa damai, dia bisa ngerasa secure, dia bisa ngerasa kayak dia dicintain, he's loved, she's loved, dan dia lagi tidurannya barengan di sofa, and then I'm just looking at my daughter or my son gitu, dan gue yang benar-benar kayak bersyukur dan gue semakin cinta tanpa dia harus ngelakuin apa-apa. You know what I mean? Yeah, itu fatherly love. Exactly. Which is God presence. Yeah. Exactly. Tapi Neil, Beautiful. pemahaman spirituality yang lo bagikan di Duet With kali ini tuh, apakah dari dulu memang sudah begini embedded in you? Atau Daniel muda belum sampai ke situ pemahaman? Wah, Daniel muda sih jauh banget. Walaupun dia masih muda juga sekarang sebenarnya ya. Iya, Daniel kecil gitu. Daniel kecil. Jauh banget pemahamannya. Ya nggak sih? Ini kan juga Amin sama seperti kalian juga gitu. And I'm sure kalian akan ngelihat mereka nanti di Daniel tetangga kamu, yes? Oh wow, Yeay, kita diundang ke podcast guys. Podcast. Gue mau jadi Mama Ute. Aku cerita apa? Oke, but what was your turning point kalau gitu? Turning point gue sama seperti apa yang kalian alamin juga gitu. There was like a moment I get when I thought to myself, udah that's it, this is the end. Kayak gitu. Tapi this is the end-nya itu lebih ke, karena Tuhan tahu banget ya gimana cara dealing sama kita masing-masing gitu. Yes, I appreciate life. I appreciate life. Tapi sayangnya gue mungkin gue lebih menyembah yang namanya ketenaran gue. Gue lebih menyembah yang namanya status gue atau identitas gue sebagai seorang presenter terkenal. Sebagai MTV VJ, sebagai host Indonesian Idol. Jadi pernah ada di momen seperti itu. Ya, Popularity itu jadi berhala loh. banget. Banget. Wah, man, I worship my popularity and my fame. Banget. Jadi itu yang membuat gue ngerasa kalau misalnya gue sampai kehilangan itu semua, udah deh, this is the end of everything. Everything gitu kan. Jadi bukan cuma the end of my career, the end of my everything. Apa gunanya lagi gue hidup kalau misalnya gue udah bukan sebagai seorang presenter terkenal. Jadi what's the point? Sehingga waktu tahun 2012 ketika ada tumor jinak di pita suara gue, itu akhirnya kan gue
gak bisa punya suara sama sekali. Gue kalau ngomong tuh kayak orang udah cukup lah punya Ahok sama Karni Ilyas, udah. Dan Ilmanata nggak perlu gak ada di that bandwagon, you know? Jadi akhirnya gue ngerasa kayak, man, orang butuh gue adalah suara gue yang lantang di Indonesian Idol, you know, dengan Indonesia memilih and everything. Tapi Indonesia memilih kayak gak banget gitu. Nah akhirnya Indonesia serak guys. Kan enggak ya? Enggak. Indonesia serak. Lucu lu. Thank you. Oke, terus? Nah, jadi akhirnya gue saat itu bukan cuma kehilangan suara gue aja, tapi gue kehilangan identitas gue juga gitu. Padahal karena dulu itu kan gue di high school sering banget dibully, sering banget kayak diasingkan, orang kayak ngerasa ini anak weirdo nih, kayak aduh ngapain sih temenan sama dia. I felt abandoned, I felt being the one always left out. Nah, tapi ketika gue menikmati atau mencicipi kepopularitasan gue itu, wow, you felt seen. I felt seen. Orang-orang pengen, I felt attractive. Orang-orang pengen nongkrong sama gue. Orang-orang kayak pengen dekat sama gue banget. I have power, I have influence, I have everything. The fame itu kayak yang tadinya gue duduk di economy class, tiba-tiba pilotnya pengen foto sama gue jadi duduk di business class. Ngerti. Come on, you know? Orang-orang semuanya lagi pada heboh FOMO kayak ngantri di sebuah klub gitu ya. Gue cuma datang ngeliat. Iya, gue cuma jalan ngeliat security-nya. Pak Daniel, silakan masuk aja langsung. Langsung dibuka. Jadi kayak gila, that fame is so addictive. It's so. Itu jadi kayak cobaan sebenarnya. Well, saat itu kan gue nggak tahu juga. Exactly. Ya, saat itu gue nggak tahu kalau misalnya gue tidak lulus ujian berkali-kali. Dan itu sebetulnya apa yang terjadi pada your vocal cord itu adalah ujian berkali-kali, bukan cuma sekali aja. Sebelum kayaknya itu final ada exam-nya itu. Exactly. Itu final exam tuh. Absolutely, I think you're right. Jadi final exam-nya adalah ketika gue ada si tumor jinak itu. And I think bukan final exam kali, kayaknya nggak naik kelas gitu. Jadi kayak udah deh. Remedial. Iya. Remed. Dan I think at that moment ketika gue tiba-tiba dihadapkan sebuah kenyataan, siapa lu Nil? Kalau misalnya lu sekarang tidak lagi punya suara, that's fame, that's power, apakah gue akan kembali menjadi Engkongko Mangga 2 lagi gitu? Soalnya kayak, waduh. So Engkongko Mangga 2 lu, padahal sebelum itu kan lu juga bukan Engkongko Mangga 2. Dia pernah jualan t-shirt di Mangga 2. Engkongko banget. Dia pernah. Bener kan Nil? Iya. Dia pernah Gue jualan Engkongko t-shirt. banget. Kalau emang lu Engkongko Mangga 2, gue tuh kan penghuni Mangga 2 loh, Wek. Lu selisipan. Iya. Oh, tapi gue di bagian cewek-cewek biasanya. That's why lu gak ketemu. Bapak gue jualan baju cowok. Udah. Okay, now it explains. Oke, let's explain. Dia bagian dress soalnya. Rok-rok gemes gitu. Oke. Nah, pertanyaan gini, mungkin banyak orang yang ngalamin seperti itu ya, remedial gitu. Tapi untuk bisa tetap sadar ketika lo melalui remedial lo, kan ibaratnya lo lulus nih, ujian remed lo, ya. Cuma untuk tetap kayak jangan sampai lo kejeblos lagi ke situ. Right. Nah, what did you do and how? I was desperate. Gue nyari berbagai macam apa ya? Bimbingan, jawaban, solusi. Berbagai macam solusi. I think kayak gitu. Berbagai macam solusi. Jadi actually saat itu gue mencoba melupakan kekhawatiran gue, kestresan gue tentang suara gue ini dengan minum, dengan mabok gitu. Yes. Jadi gue bener-bener saking ketakutan akhirnya udah deh mendingan daripada gue takut dan mendingan gue minum alkohol aja deh kayak gitu. Sehingga ya udah gue sementara bisa ngelupain. Men, besok paginya bukan cuma hangover aja ya. Stresnya balik lagi gitu. Jadi kayak 2 kali lipat lebih parah. Cuma nunda aja, exactly. Semua solusi yang gue cari itu bener-bener gue ngerasa sementara banget sifatnya gitu. Cuma beberapa jam, cuma beberapa menit gitu. Dan akhirnya what happened was temen gue, Sandra, dia bilang kayak, Nil, lu coba ke Pak Benyamin Ratu. Dia ini punya karunia penyembuh. Ketika lu didoain sama dia, mungkin bisa disembuhin. Akhirnya ketika gue ke situ, dia doain gue dan dia cuma bilang yang gue ingat sampai sekarang, dia cuma bilang satu kalimat pertanyaan. Actually dia tanya, siapa yang harus kamu maafkan? Itu.
siapa yang harus kamu maafkan? I think itu pertanyaan yang penting banget. Ternyata ada hubungannya apapun penyakit yang kita punya saat ini dengan orang yang kita maafkan, bahkan kadang-kadang kita harus memaafkan diri kita sendiri gitu. Jadi kayak so many things yang gue dapat saat itu gitu. Ya udah akhirnya ketika gue didoain, gue mikir kayak siapa yang harus gue maafin ya? Gue kan sempurna banget gitu. Kayaknya Iya. tuntas sudah gitu Iya, semua. siapa Problem gitu. Gue aman rasanya. banget, exactly. Tapi ya udahlah, gue coba secara random gue pikirin satu orang di pikiran gue maafin dia deh. Setelah gue maafin dia, again random banget ya nih orang. Tiba-tiba mendadak gue nangis. Dan saat itu gue ngerasa kayak, wah ini aneh banget sih. Gue nangis di depan seseorang yang baru gue ketemuin, dan habis itu dia ngedoain gue, dan habis itu gue nangis-nangis gitu. This is just weird. Nangis yang tipikal, lu ngerasain semua cairan di muka lu itu keluar gitu. Jadi kayak dari air mata lu, ingus begini-gini gitu. Gitu kan ya. Jadi ya semuanya keluar gitu. Tinggal kupingnya ya kok gak ada yang keluar gitu. Tapi akhirnya setelah gue nangis tersebut, suara gue belum balik juga. Lu pikir bakal balik, ternyata belum. Terus? Akhirnya gue ke mobil, abis itu nyokap gue, BBM gue saat itu, dia teks gue, dia tanya, kayak gimana, suaranya udah sembuh atau belum? Gue bilang, wah, belum nih, belum balik. Oke, jadi gimana dong? Gue tiba-tiba, itu yang mungkin sekarang ini gue bisa bilang bahwa gue percaya banget bahwa itu adalah suara Tuhan melalui Roh Kudus di hati gue. Saat itu gue nggak ngeh, tapi sekarang gue bisa cukup pede ngomong bahwa itu pertama kalinya gue ngedenger suaranya Roh Kudus. Dan akhirnya di situ ada sebuah bisikan yang mungkin bisikannya ini kecil banget. Kalau misalnya gue nggak ngeh, itu gue bisa lewat kapan aja. Kalau misalnya gue ke distract, gue bisa kelewat kapan aja. Pertanyaannya adalah, pernyataannya adalah, you are already in the process of healing. Gitu. Jadi tiba-tiba ketika gue mikir, gue sudah ada dalam sebuah proses penyembuhan. Mungkin kemarin gue masih sakit, tapi hari ini gue baru aja mulai ngambil satu step, walaupun kecil dan belum berasa, tapi udah satu step menuju kesembuhan. Gitu. Dan akhirnya gue nge-text nyokap gue lagi, gue bilang kayak, Meh, it's okay. Suara Denny pasti balik lagi. Gue bilang gitu sama nyokap gue. Dan akhirnya nyokap gue bilang, kok tahu dari mana? I don't know. Gue nggak bisa jelasin juga. Tapi nyokap gue, tapi akhirnya gue bilang gini ke nyokap gue. Tapi Denny tahu suaranya pasti akan balik. Dan saat itu gue ngomong dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan gitu. Dan akhirnya malamnya gue bisa tidur tenang banget, enak banget, dan gue ngalamin yang namanya kayak damai sejahtera. Walaupun situasi di sekitar lo itu masih benar-benar berantakan, suara gue masih belum ada yang berubah, situasi di luar ini belum berubah. Tapi hati gue udah berubah. Dan sekarang looking back, gue ngerasa, yes, mungkin secara fisik gue belum sembuh. Gue masih belum tuh ngedapetin physical healing. Tapi secara spirit, di situ gue sembuh. Jadi I experience spiritual healing. Itu umur 31 tahun. Jadi cukup telat gue 31 tahun itu. Dan disitulah kalau misalnya lu tanya tadi kan kayak, Nil, apakah dari dulu lu seperti itu? Enggak banget. Kita udah nongkrong dari sejak zaman gue di MTV gitu kan. Zaman gue di MTV itu gue benar-benar kayak semakin gue terkenal, semakin gue abuse power gue, dan gue eksploitasi banget power gue. Dan akhirnya gue udah mulai semi-semi ngebully orang gitu. Karena ya kan hurt people. Orang yang dibully akan ngebully orang lain. Jadi akhirnya gue udah mulai ke arah situ. Sampai akhirnya gue ngerasa Tuhan harus melakukan sesuatu yang ekstrim banget. Naro sedikit masalah, daging baru kecil aja ya. Daging kecil ditaruh di pita suara gue. Kecil banget gitu. Dan itu ngerubah semuanya. Dan sekarang gue akan menggunakan ketenaran gue justru untuk menyuarakan
harapan kepada orang-orang yang mungkin saat ini juga lagi ada di posisi gue saat itu. Lagi depresi, lagi ketakutan, lagi khawatir, lagi nyari solusi, tapi solusinya sementara. Kayak Tensoplas yang You rip it off. You rip it off gitu kan. Yang udah lu cuma taruh lagi, cuma sementara, tapi lukanya nggak pernah sembuh gitu kan. Jadi it's time to rip it off dan benar-benar harus bawa ke dokter. Dan kadang-kadang kalau misalnya di dokter, dokternya itu bakal perform sesuatu yang mungkin menyakitkan. Tapi lu tahu sakitnya itu akan menyembuhkan gitu. So that's a good segue to actually our next question gitu. Kita mau bilang, kan Daniel ini termasuk boleh dibilang pioneer lah ya. Lo termasuk selebriti Indonesia yang kayaknya duluan lah jump into the wagon. Lo menavigasi dunia digital duluan. Lo mengubah positioning lo dari sekedar selebriti aja menjadi seorang pengusaha. Right. Kita tuh di siaran, Iwet suka ngebahas always start with your why. Karena dia sangat terinspirasi. Simon Sinek. Iya gitu. Nah kita tuh tadi pas kita lagi diskusi, gue pengen tahu sama Daniel, gue cuma pengen nanya, what is his why in doing everything? Wow, that's so good. What is my why? Although kayaknya dari jawaban dia, dari cerita dia sebelumnya, kita tipis-tipis udah berasa ya. Why in what nih? Why do you do your podcast? Why you have a lot of things you're doing right now? Why you push excellence in your services and in your being? Right. Your why in living your life. Why? Okay. Gini, bedanya sama ini bisa diedit nih. My thinking process. Bisa diedit. Take your time. Thank you. Because this is a good question and I love when being asked a good question gitu. Karena gue ngerasa kadang-kadang yang keluar dari mulut gue itu ya bukan gue gitu. Udah. Oke, take out aja kelamaan soalnya. Anyway, gue ngerasa untuk jawaban cepatnya, of course, gue akan bilang Tuhan. Right? Itu jawaban cepatnya. Yeah. What is your why gitu? Tuhan. Why? Tuhan is your why. Karena gue jelas banget kenapa Tuhan menciptakan gue di dunia ini. That's my why. What is the purpose for me on this planet, on this earth? Nah, tapi gue baru sadar banget bahwa itu bedanya antara spiritual dan agamawi. Religious. Religious kita akan ngomongin siapa yang akan masuk surga suatu saat nanti. Gue nggak pernah fokus apakah gue akan masuk surga atau tidak. Karena gue sudah percaya banget ketika gue diadopsi menjadi anak sama Tuhan, gue udah pasti masuk surga. Jadi surga itu is not my end game. End game gue itu apa? Membawa surga ke bumi. Jadi gimana melalui gua orang-orang itu bisa merasakan sedang berada di surga. Wow. Good one. You know what I mean? Yeah. Jadi maksudnya dengan gua memberikan harapan ke mereka, dengan gua memberikan rasa kedamaian, dengan ketika kadang-kadang gua menantang mereka, gua challenge mereka, dan di situ mereka jadi grow lagi menjadi seseorang yang lebih baik lagi. That experience, they will feel heaven. Gitu. Mereka jadi lebih disiplin, mereka jadi lebih sayang sama diri mereka, jadi lebih sayang sama orang-orang di sekitar mereka. Dan ini gue adalah seorang komunikator, tapi ada juga orang-orang yang bisa melakukan ini melalui musik, melalui film gitu. Contoh, film sore. Udah nonton? Belum. Kayaknya weekend ini sih. Harus. Contoh, itu banyak banget orang keluar dari film sore, keluar dari bioskop nonton film sore, itu mukanya kayak blank gitu ya, kayak bengong gitu. Tapi ending-endingnya ketika mereka catat, mereka ngerasa mereka dicintain. Gue percaya banget ketika lu nonton film sore, lu akan menyicipi sedikit rasanya ketika lu ketika lu ada di surga, ketika lu benar-benar lagi dicintain oleh Tuhan, gitu. Ketika lu habis nonton film sore gitu. Jadi gitu ya, that's my why. My why adalah supaya sebisa mungkin siapapun orang yang berinteraksi sama gue, dia akan bisa
merasakan Yesus melalui diri gue. Dan Yesus itu karakternya apa? Selalu kedamaian, selalu cinta kasih, selalu sukacita gitu maksud gue. Jadi kayak mereka akan merasakan itu semua gitu. That's really nice. Ini tiba-tiba aja ya. That's such a beautiful answer. Tapi lu merasa beban juga nggak sih, Neil? Kalau lu sudah dengan lantang proclaiming gitu bahwa ini loh gitu, gue ini anak Tuhan, gue ini begini, gue itu begini. Kalau kan hidup di mata publik kan lo hidup di sorot orang gitu. Kalau orang tahu lo ada di pedestal, kalau lo bikin salah dikit, misalnya lo minum alkohol dikit ketahuan atau ngerokok, katanya anak Tuhan, kok ngerokok sih? Katanya anak gereja, tipnya dikit banget sih gitu. Dipikirin juga nggak kayak gitu-gituan nih? Dulu iya banget. Dulu iya banget. Iya kan, manusiawi lah. Iya banget dulu. Tapi sekarang ikut careless. Yes, karena again itulah ketika kita fokusnya kita hanya ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan hati manusia. Tapi ya, tapi intinya sih gue ngerasa kalau misalnya kita being authentic. Gue kemarin minggu lalu, ini kan lagi heboh banget ya. Minggu lalu gue baru aja nge-interview dia bekas pemain bokep dan dia mualaf, ya kan? Namanya Ray. Jadi orang Indonesia? Enggak, orang Jepang. Oh, orang Jepang. Orang Jepang. Oh wow. Ada di berita di mana-mana gitu. Okay, dia udah di-interview sama Densu, udah di-interview sama Richard Lee segala gitu. Nah, ada satu hal yang benar-benar kayak kena banget di gue. Ketika dia ngomong, ketika dia masuk Islam, dia itu bilang, gue tanya sama temen gue, gila ya, setelah gue masuk Islam nih, gue kayak bakal banyak beban banget ya, karena gue harus bener, gue harus 5 waktu, meninggalkan semua yang jelek-jelek ya, kayak gitu-gitulah ya. Gue harus tampil dan terlihat sempurna. Temennya bilang sama dia, well, kalau menurut gue ya, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jadi kalau misalnya ada orang yang ekspektasi lu sempurna, ya siapa lu? Lu sendiri juga belum sempurna, ngapain lu ngehakimin orang yang belum sempurna? Gitu. Jadi kayak, wow, itu kena banget di gue. Jadi kayak ketika kita sadar bahwa kita nggak akan pernah sempurna, kita bisa jadi apa adanya banget, otentik banget, dan tetap aja akan ada orang yang bakal ngejudge dan ngejulitin. Ya udahlah. Ih gila, itu aha moment banget ya, bahwa ternyata memang sebuah pemahaman yang sangat membebaskan, bahwa ternyata memang hanya manusia antar manusia aja yang sibuk bilang lu tuh nggak sempurna, karena diri mereka juga nggak sempurna. Sementara hubungan Tuhan sama manusia mah dia terima kita apa adanya, orang dia tahu dia bikin kita nggak sempurna gitu. Kan maksudnya. Absolutely. That is really good. Karena Tuhan aja udah memaafkan lo. Siapa lo yang nggak bisa memaafkan lo? Gue suka part tadi lo bilang bahwa lo melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia gitu ya. Karena ketika lo melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya lo akan melakukan sebaik-baiknya kan, yang terbaik gitu. Dan itu pasti ketika lo melakukan sesuatu yang terbaik, buat manusia yang lain juga jadi baik gitu. Gue jadi pingin tahu ya, lo dibesarkan itu waktu kecil seperti apa sih, Neil? Gue gede di sebuah planet namanya Pluit ya. A lot of Pluit pride. My besties are there. Pluit and Sunter, my bro. Sekarang nih kalau misalnya lu ke daerah Pluit gitu, tapi mungkin lebih lurus dikit di Pantai Indah Kapuk gitu ya. Jadi ada satu klub gitu ya. Jadi klubnya itu cuman puterin lagu Mandarin gua aja. Tahu tuh apa? Gue juga. Mimi. Itu seru banget loh. Gue belum pernah ke situ. Tapi gue denger itu ada banyak encinci gitu ya, yang kayak pakai leotard gitu ya, apa sih? Dan habis itu mereka senam gitu di klub tersebut gitu. Malam-malam gitu. Jadi gue yang kayak gila, ini gue bebasin aja, Ci. Dia kalau DJ nyanyi dia Jadi gue ngerasa yes, di planet itulah gue dibesarkan. Karena dengan orang-orang seperti itu kurang lebih. Yes, encinci dengan jambul yang besar gitu ya. Gue rasa ozon di daerah Pluit pun juga tipis karena hairspray-nya di situ semua. Terus. But anyway,
Jadi di bubble tersebut itu sebenarnya mungkin mayoritas Chinese, mayoritas, bukan mungkin gitu, mayoritasnya memang Chinese semua di situ gitu. Gue besar di situ dan gue mungkin karena terlalu segregate gitu ya sama dunia selatan, jadi gue ngerasa Indonesia inilah. Oke, itu yang lo tahu ya itu. Itu yang gue tahu gitu. Terus? Kok di sekolah kayak Chinese tuh cuma 10%? Gak mungkin. Menurut lo 100%? 100%. 90% gitu. Oke. Nah, akhirnya ketika gue dikirim ke Australia, nah di situ I think pemikiran gue terbuka. Oh, ternyata tidak seperti itu dunia ini. Exactly. Di situ gue ngobrol sama orang Medan, orang Papua, orang Batak, orang Surabaya, semuanya di situ gitu. Jadi dan gue di asrama juga gitu. Banyak orang-orang dari Malaysia, Singapura, pokoknya yang Asia itu jadi satu banget gitu, dan kita nongkrong bareng, dan di situ gue mulai kayak punya temen dari Brunei, punya temen dari mana dan lain-lain. Dan I think ya itu sih yang membuka pemikiran gue banget. Tapi kalau misalnya di Pluitnya sendiri, gue ngerasa ya hidup gue memang udah di bubble tersebut. Bokap gue punya toko di Mangga 2, sehingga itu bener-bener seperti itu kehidupannya. ya di Pasar Pagi Mangga 2. Pasar pagi. Ya, bukan di ITC-nya. ITC Pasar pagi. Pasar pagi. Berarti yang jualan kodian, grosiran itu. Betul banget. Dan masa itu lagi masa pasar pagi. Iya. You're right. Terus? Ya kan? Betul, karena ya the fact that bokap gue bisa ngirim gue ke Australia dan adik gue ke Australia, ya Karena memang itu, jualan masa itu. keemasan Oke. banget gitu di Mangga Terus? 2. Akhirnya ya udah gue ketika bokap gue udah mempersiapkan toko buat gue sebenarnya. Oh ya. Karena apa? Karena bokap gue itu punya 6 saudara. Ya, dari 6 saudara itu dia punya abangnya atau kokonya gitu ya. Kokonya itu punya anak, which is sepupu gue. Dia, sepupu gue ini berhasil nyelesain computer science di Sydney. Oke. Balik-balik jadi pedagang Mangga 2. Balik lagi. Yes. Oke. Adiknya hospitality. Oke. Kelar. Balik-balik jadi pedagang Mangga 2. Gua next in line. Oke. Selesailah finance. Diharapkan balik lagi nih. Diharapkan jual baju juga gitu. Lo keluar dari situ. Enggak juga. Gue bener-bener actually. Pernah dia soalnya. Betul. Gue hampir mungkin antara 6 bulan sampai 9 bulan lah di Mangga 2 gitu. Dan gue tahu banget ketika gue duduk di situ, gue nongkrong sama bokap gue nggak nyaman gitu. Okay. Gue ngerasa This is not for you. I am not made for this. I'm sure a lot of people are made to become engkong Mangga 2 gitu. But like untung dia ngomong ya, kalau kita yang ngomong kelar nih. iya, it's okay. We got cancelled for sure. Terus gue punya otoritas ya. Nama jagoan gue di Mangga 2 adalah Alung ya, please guys. Enggak bercanda. He is not made to be a engkongko Mangga 2, he is made to be engkongko jagain podcast. Daripada jagain warung dan toko. Dia jaga pokoknya. Terus abis itu? Anyway, gue akhirnya Itu VJMTV pada saat lo lagi jaga toko itu? betul. Castingnya? Ya. Audisi segala macam? Nah, jadi di tahun 2003 tersebut, ketika gue actually Desember 2000, awal tahun 2003 lah ya. Gue lagi nge-gym dan abis itu gue ngeliat tuh, karena gue suka banget MTV, gue suka banget nonton MTV. Gue lagi ngeliat ada satu video gitu yang kayak VJ Hunt 2003, apakah kamu the next VJ, right? Ya udah, gue kirim lah video gue. Nah, video itu ala-ala vlog anak zaman sekarang, tapi gue pakai handycam gitu kan. Jadi akhirnya gue kasih tahu, oke, nama gue Daniel. Ini hidup gue seperti ini. Oh, lo kasih lihat, lo adalah si engkongko Mangga 2 ini. Betul. Gue kasih lihat juga video gue lagi jaga toko di Mangga 2 gitu. Instead of lo gaya-gaya host gitu, enggak. Lo vlogging. Belum ketahuan waktu itu namanya itu tuh vlogging. Betul. Belum ada. disebut Disitulah lo dilirik. Karena anjir ada engkongko Mangga 2 di daftar. Dari 6.000 sekian orang, ternyata ada satu orang dari Mangga 2 yang harusnya market MTV itu sangat selatan banget. Pondok Indah lah, Ya, betul. Blok M, dan lain-lain gitu. Kebayoran. Muncullah dari Mangga 2 gitu. Hadir. OMG. The synchronicity ya. Jadi kalau kita mau ngelihat grand master planning ya. Jadi bisa jadi aja Tuhan taruh lo untuk ngejagain itu, untuk memberikan inspirasi. Bikin vlognya nanti lo di toko Mangga 2 aja supaya jadi pembeda sehingga lo muncul dan You're right. buka jalan lo. Iya. Which we don't know. Yeah, but that's definitely it sounded like a great Ini sebenarnya segue ke pertanyaan berikutnya mengenai image sama tadi apa istilahnya Hana? Visibility and authenticity. Authenticity and visibility. Oke. Sebenarnya kalau dari cerita lo tadi, you are being authentic actually since day one loh.
Kebayang nggak sih lo di Iya. saat mau jadi VJ MTV kan semua orang pasti memoles dirinya untuk gue harus sekeren mungkin, gue harus seselatan mungkin. Iya. You're not. Gitu ya. Nah, tapi dibawa ke masa sekarang, how do you see that? Maksudnya, Soal si authenticity sama visibility itu tadi dalam artian adalah visibility itu mungkin lebih kepada image. oke. Ya. Jadi gimana Apakah lo jagain berasa bahwa lu orang yang menggadang-gadangkan Authenticity? image atau hidup Iya. otentik? Oke, wow. I don't know. I never thought of it. Cuman seingat gua adalah kalau saat itu gua right on the verge, di mana tahun 2003 tersebut presenter yang dibilang bagus sama generasi sebelumnya adalah Tantowi Yahya, Betul. Helmi Yahya, Iya. Coki Sitohang yang Coki belum 2003. belum ya, belum. Sorry. Tapi maksudnya Bob Tutupoli masih angkatan Bob itu Tutupoli. tuh. Gue rasa Coki kalau nonton ini, gue belum setua itu anjir. Daniel. Coki itu angkatan gue soalnya gue Iya, iya. bareng-bareng di Bukan, OS sama maksud dia. gua Sementara gaya- Bob Tutupoli kan dijejerin gini. Kalau aku ada di masanya Coki, kenapa yang bawain Take Me Out bukan saya? Ya, bener juga. Iya. Oke, Ya, oke, bercanda oke. ya. Bener. Ya Helmi Yahya, Tantowi Yahya itu Ya, waktu itu. nah akhirnya gue ngerasa kayak saat itu bener-bener on the transition. Orang tuh udah mulai kayak nggak terlalu yang terpoles-poles itu. Iya. Yang Proper Ngerti soalnya kan zaman itu. pemirsa, Iya. right? Yang iya. itu dengan yang selengean. Ya. Kok presenter kayak gini Iya, sih? Iya, iya. Spiritnya iya. MTV lah ya. Iya, Betul. Iya. Apa adanya. Betul. Iya. Bahkan kayak kemarin itu, tahun 2004 ada temen gue, dia itu sekolah di salah satu public speaking school atau PR school gitu. Nah akhirnya dia kasih tahu tentang teknik public speaking. Kelasnya kebetulan kelas public speaking. Iya. Gurunya atau dosennya kasih lihat, ini adalah contoh-contoh yang kalian harus perhatikan banget, kalian ikutin, dan di situ of course Tantowi Yahya dan lain-lain gitu kan. Ini adalah contoh yang tidak boleh. Lu? Iya, itu gue. Bohong lo. Bener. Masuk di Jangan kelas sampai kalian ikutin, karena semua yang dilakukan itu salah semua. Itu gue. Di kelas kuliah itu. Muka gue gitu dia bilang. Kayak Terus komentar lu begitu tahu itu, at least I made the list. Iya bener, gue setuju. At least I made the Iya, list. karena he was so bold sampai akhirnya masuk ke situ Masuk, walaupun itu gitu. contoh jelek ya. Contoh jelek. Dalam konteks itu. contoh salah Oh my gitu. God, contoh. Jadi tolong jangan sampai diikutin. Dia bilang kayak gitu kan. Nah akhirnya gue yang kayak nggak tahu ya, saat itu gue cukup gue sebenarnya cukup tidak confident karena gue ngerasa gue harus masuk ke kelas atau sekolah untuk belajar berkomunikasi. Gue akhirnya sempet nyari-nyari kayak ada beberapa sekolah-sekolahan Pengen public belajar lah speaking, gitu ya. pengen belajar gitu supaya gue jadi lebih baik lah Iya. gitu kan. Akhirnya gue ngomong sama bos gue di MTV, Mbak Cindy saat itu. Gue inget ketika gue ngomong sama Mbak Cindy bilang, Neil, jangan. Kita pilih lu sebagai VJ karena lu itu mempunyai sesuatu di lu. Dan itu beda dari semua orang. Ketika lu masuk ke sekolah public speaking ini, Lu akan Dan seragam. keluarnya jadi sama. exactly. Kita nggak nyari itu di MTV pada saat itu. Lu akan jadi cookie cutter Iya. presenter Iya. yang semua orang saat ini Iya. acuannya ke situ. Berarti sebetulnya menjawab pertanyaan yang tadi kita tanya gitu, bahwa you're living an authentic life. Yes. Ya. Dan menurut gue emang you are being authentic since day one karena pada akhirnya sekarang kita ngeliat Daniel memang berbeda sama yang lain gitu. You have your own color. Daniel, kembali ke penuturan Daniel tadi mengenai pop. Bahasa lo. Penuturan. nggak apa-apa. penuturan. Kita kan Lu- udah ngomongin Tantowi Yahya sama Helmi, dia langsung ngerasa, oke. Daripada gue starter, tadi kolom komentar bunyi lagi lo. Yang notabene penuturan ini adalah Ribet banget lo sama Gak ada kipas nih. Kan tadi dia bilang popularity itu berhala loh gitu. Ini kan bukan pertama kali ya kita mendengar pengakuan selebriti yang jatuh di lubang itu. Nggak tahu cara menavigasi, menerima hidup dengan popularity.
Sementara sekarang Oh my semua orang pengen jadi populer kan. Bukan cuma famous. Kalau famous kan dikenal orang. Kalau Yeah. populer kan disukai banyak orang. Yeah. Itu buat gue tuh racunnya 2 kali lipat. Oh, Iya that's nggak good. sih? True. Iya nggak sih? True. Semua orang pengen jadi populer. Itu yang kita lakukan. Makanya kita semua berisik di sosial media. Iya kan? Gitu. Yeah. Yang gue pengen tahu, kalau boleh diberikan kesempatan lo ngomong sama anak-anak muda yang lagi mengejar popularity, belajar dari kesalahan lo, apa sih yang mesti mereka lakukan? Oke. Ketika kita mendapatkan popularity, itu ada sebuah hormon yang namanya dopamin yang masuk di kepala kita. Dan It contohnya, felt so good. it felt so good. That's so good. Bahkan drugs yang namanya di luar itu dibilangnya dope. Dan itu diambilnya dari kata Dopamin dopamin. itu. Jadi rasa yang sama ketika lo ngedrugs dope itu bisa lo rasakan juga ketika lo mendapatkan likes yang banyak. Ketika tiba-tiba orang engagement lo increase, Yes. tiba-tiba orang-orang pada bilang, wah gila ini pinter banget, bla 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 bla, di engagementnya tinggi banget gitu ya, dan lo ngedapetin that same dope. Yeah. Ketika lo menangin award, ketika lo main satu film dan semua orang muji acting lo, Yeah. ketika lo ngomong sesuatu dan tiba-tiba itu semua viral, Yeah. that is the same dope. Dan itu kalau misalnya dope-nya aja itu addictive, ini juga. Sayangnya ketika lu udah merasakan si dopamin tersebut, lu pengen ngedapetin that high again and again and again every single day. Addiction. Dan of course, orang-orang akhirnya pengen ngedapetin addiction itu dengan cara yang tidak organik. Which is ke drugs gitu. Atau ke alkohol, atau ke whatever. Main cewek gitu misalnya, atau ke rumah bordil dan lain-lain gitu. Untuk ngedapetin si dopamin tersebut. Agak senyap ya pas dia ngomong main cewek gitu ya. Nggak ada dari kita nih yang merespon. Sorry, lo kok main generalisasi? Gue ngomong, I'm talking to myself. All my life I have been talking to myself only. Gua kan si Dom tadi ngomongnya kayak gimana, apa yang bisa disampaikan ke pendengar. Jadi kan lu ngomongnya pendengar, ya kan? Penonton, gitu ya. Bukan yang kedua, gitu. Gitu. Pendengar. Iya. Iya. Oke, lanjut lagi. Dopamine addiction. Jadi akhirnya, apalagi sekarang selebriti atau artis itu yang tahu kalau misalnya dia bisa mengontrol supaya dia muncul, let's say, di infotainment sebanyak mungkin untuk mendapatkan dopamin tersebut. Atau dia bikin sesuatu yang kontroversial, dia bikin prank yang goblok banget sampai yang penting bisa diomongin sama orang. Got it. Yang penting daripada nggak diomongin sama sekali, gue harus diomongin. Bagus atau jelek, relatif. Yang penting gue harus diomongin. Nah, itu efek dari si dopamin tersebut. Dan itu yang bikin orang pengen banget kayak terus mendapatkan si popularitasan tersebut. Dan itu dia udah mulai masuk ke yang namanya, lu udah mulai ngebohongin diri lu sendiri sih, to be honest. Kayak gitu. Star syndrome dan lain-lain gitu. Nah, gua contoh. Gue ngedenger this truth ya, kebenaran ini. Ketika di tahun 2018, ketika ada seorang pendeta dan dia ngomongin soal dopamin, dan gue bilang kayak, iya nih, untuk selebriti baru. Oh, ouch. Untuk selebriti baru emang nih, mereka pasti masih ngerasain dopamin. Oh iya, gue ngerti sekarang kenapa ada beberapa artis yang pengen terus diomongin, bla 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 bla. Malamnya itu gue ada film premier untuk film yang gue peranin, A Man Called Ahok. Nah, kayaknya Tuhan tuh udah mempersiapkan gue banget gitu dengan si khotbah tersebut tentang si dopamin ini. Jadi pas malamnya gue nggak ngira kalau misalnya orang-orang tuh memuji acting gue dan lain-lain gitu. Gue lupain istri gue sama anak-anak gue sesaat. Gue benar-benar cuma kepantek di sosial media gue, dan gue refresh terus setiap 5 menit. Lu ngomong apa sama gue benar-benar kayak tapi otak gue masih mikir, udah ada yang komen lagi belum ya soal A Man Called Ahok gitu ya. It felt so good. It felt so good. It brings you to beautiful times. Yes. Itu gue benar-benar nge-refresh terus, dan besoknya anak gue ngomong apapun juga gue udah nggak ngeh. Karena lu masih konsentrasi ke situ. Karena gue cuma pengen ngeliat orang-orang ngomongin apa tentang gue. Ada pujian lagi nggak ya? Ada pujian lagi nggak ya? It felt so good.
Jadi ini bahkan setelah gue udah tahu ya bahwa ada yang namanya dopamin itu, tapi tetap aja gue masih ngelakuin Lo hal belum tersebut. belum paham. Gue Lo baru paham. tahu. Dan gue akhirnya disitulah gue baru sadar, what am I doing? Ya. Gue delete Instagram gue untuk aplikasinya dari handphone gue sementara waktu supaya gue benar-benar bisa fokus sama istri dan anak-anak gue lagi gitu. Jadi gue benar-benar sebisa mungkin, no, you know what? Dan itu rasanya kayak selama 1 hari itu kayak orang sakau. Iya. Iya. So, you're trying to say berarti adalah kendalikan dengan baik nih. Nah, Si akhirnya, you're right. To bring the point home, gue ngerasa pada akhirnya dengan popularitas yang ternyata itu diberikan sama Tuhan dan bukan dari kehebatan lu sendiri, gitu ya. Apa yang pengen lu lakuin dengan itu? Jadi ada satu momen lagi ketika gue selesai main film A Man Called Ahok, gue dipercayakan sebagai host buat The Voice Indonesia. Dan gue saat itu ngerasa, wah gila sih. Di dunia ini, kasih tahu gue deh siapa host yang nge-host Indonesian Idol dan The Voice Indonesia. 2 of the biggest show in the world. Cuman Daniel Mananta. Guys, gitu kan. Nah, gue ke balkon di apartemen gue, dan habis itu gue yang kayak gue buka bir, gue celebrate Tuhan, thank you, thank you for this fame. Gue bilang kayak gitu. Dia bilang, oh good Daniel, berarti lu sadar ya kalau fame ini bukan karena kehebatan lu tapi karena kehebatan gue. Fame lu itu yang lu punya sekarang ini karena sebuah hadiah yang gue berikan ke lu. Karena lu tahu dong, lu pasti sadar dong, ada orang yang lebih ganteng dari lu, ada orang yang lebih lucu dari lu, berartikulasi yang lebih bagus, ada orang yang lebih menarik, ada orang yang pokoknya semua dikasih tahu, ada orang yang puitis banget dan lain-lain. Tapi kenapa lu yang terkenal? Karena ketenaran itu adalah hadiah yang gue berikan, karunia yang gue berikan untuk lu, Neil. Sekarang apa yang ingin kau lakukan dengan ketenaran tersebut? Udah di situ gue nangis sih. Gue bilang kayak, ya udah Tuhan, aku akan memberikan ketenaran ini untuk memuliakan namamu. Tapi jadi minum birnya nggak? Jadi dong. It's important. Jadi gue yang kayak cheers Tuhan. Thank you. Papa Risuel. Papa Risuel. Ini juga gue penasaran ya. Gue correct me if I'm wrong. Sure. Lo bikin Daniel Tetangga kamu itu kan pada saat pandemi. Ya. Correct? Oh gitu? Ya, pandemi? Ya, April 2020. Gue inget banget. Wow. Terus gue mulai diam, perlu nggak ya gue cerita ini? Perlu dong, karena gue sempat ke, Bazar, no? Iya, Her World. Sorry, iya. Gue di rumahnya Luna. Jadi dia serius banget. Jadi waktu itu kan nggak bisa ketemu. Sehingga by Zoom, right? Iya. Dan lo kirimin alat ke Luna supaya production-nya tuh bagus. Lupa. Lo remember? Lupa, udah lama banget. Pokoknya mau interview Luna gitu by Zoom, cuman kalau misalnya pakai laptop kan jadinya jelek. Betul. Makanya lo kirimin kamera segala macem supaya jadi kualitasnya bagus gitu. I remember itu awal-awal dari Daniel Tetangga Kamu. You're right. Dan kemudian berkembang lah dari yang cuman obrolan sama selebriti, kemudian Daniel Tetangga Kamu itu jadi lebih deep gitu ya. Mungkin ini menyambung dengan ya lo mau bawa inspirasi ke semua orang karena Tuhan segala macam. Yang pengen gue tanya adalah cerita yang paling lo ingat dan paling powerful dari semua bintang tamu yang pernah ada. Cerita yang mana? Wah, susah, gila susah. It's a tough question to answer. Itu benar-benar karena banyak banget. Banyak banget. Gue bisa ceritain kayak 5 cerita di otak gue, top of mind sekarang ini yang powerful buat gue. Personally banyak banget soalnya. Jadi ada yang paling kena nggak ke hati lo? Kayak tadi yang si Ray yang dulunya bintang bokep gitu dan akhirnya dia jadi mualaf, itu salah satu yang menurut gue powerful banget gitu. Misalnya Luna lah, gitu. Gue bilang sama Luna, Lun, suatu saat, gue kasih sebuah cerita gitu. Tahu gak sih kalau misalnya lu mau mesen nasi goreng, tapi lu butuhnya yang nggak pakai daging inilah, nggak pakai itu lah, nggak pakai itu, garamnya dikit dan lain-lain. Itu pasti lebih lama
daripada ya exactly, karena kokinya itu harus mempersiapkan sesuatu yang spesial banget sehingga dia akan lebih lama masaknya gitu. Is that why waktu kawinan Luna kamu captionnya nasi goreng. That's explain. Nasi goreng spesial. Jadi That's kamu bilang sama explain. Luna kalau pesen berdoa sama Tuhan, gak usah nggak pakai garam, nggak pakai ini, berasnya harus beras porang, Iya. masaknya pakai ini. Itu poinnya adalah kalau Tuhan nih sekarang lagi mempersiapkan seseorang yang spesial banget. Makanya kadang-kadang untuk menunggu yang spesial, kokinya justru masaknya lama. kebalikannya. Iya. Kokinya masaknya agak lama kayak gitu. Ya. Oke. Banyak banget memori gue sama Daniel gitu. Mulai dari kayak 2009 kita ada di level 1 bareng-bareng. Damn I Love Indonesia. Ya. The first store. Ya. Terus soal Luna lagi, I remember, lo inget gak sih waktu kawinannya Endrik kalau nggak salah, yang kita kumpul di Mulia. Oh. Dia doain Luna, Bo. Iya. Oh iya? Iya, apa tumpang tangan ya? Iya. Sama Aprila segala waktu itu tumpang tangan doain Luna. Gue sampai kayak wow, Daniel is a priest. Tadi kan lu bilang gini ya, nyambung ke popularity, berarti kan sebetulnya intinya adalah you have to know your why. Kenapa lu pengen popular? Terus kan Daniel juga menyebut, itu sebabnya dopamine hit gitu. Itu sebabnya banyak orang yang berusaha mereka bikin adegan supaya tetap jadi pemberitaan. That's explain pertanyaan lo juga kan? Iya, itu kan sebetulnya yang bahasa marketingnya sekarang gimmick. Pertanyaan gue terakhir adalah, sepanjang perjalanan karir lo, pernah nggak lu bikin gimmick? Pacaran sama siapa misalnya? Mendadak ada pemberitaan Daniel mau jadi pendeta misalnya. Itu kan rame banget waktu itu, ya kan? I don't know. Pernah ya, ada ya? Iya. Oke, berarti yang itu bukan gimmick. Gue no. Gimmick itu artinya gue akan melakukan sesuatu, set up. Abis itu gue ngundang wartawan semuanya datang, dan abis itu kita akan bergimmick lah. Iya. Ya zaman sekarang mah nggak perlu ngundang wartawan ya. Kan kayaknya lu video media, aja udah. Lu batuk atau keselengkat di sosial media juga bisa jadi gimmick yang lead on to something. Wah, kayaknya Berarti it's not a no. enggak. Karena definisi gimmick itu gue masih belum ngerti gitu. Misalnya di Indonesian Idol, di atas panggung Indonesian Idol gitu ya. Ketika kita tahu sebenarnya apa yang akan terjadi. Jadi misalnya Anang bilang kayak, bentar, saya pengen nantang Judika nyanyi. Nah itu kan gimmick. Itu gimmick, iya. Jadi itu pernah yeah, kayak lu terlibat di dalam situ. Dan For a show, right? Iya. Tapi kan itu gimmick acara. Iya. Gimmick hidup. Iya, personal. Iya, personal. Gak pernah. Semua yang terjadi sama gua itu gue nggak pernah kayak ngundang wartawan atau misalnya gue nge-set up sesuatu dengan pemikiran ini Untuk bakal viral, ini bakal populer untuk ini nggak pernah. Jadi yang terjadi ke gue itu kebanyakan orang bergimmick dan gue yang kena ya adanya. Imbas. Dia kena imbas. Pernah banget orang bergimmick gue yang kena. Gue dikabarin hoax, akhirnya heboh banget dibilang wah ini Daniel lagi gimmick nih. Ya itu pernah kena juga kayak gitu. Bukan lo yang nge-set up. Kagak gitu. Jadi akhirnya ya gue ngerasa kayak oke, I guess Tuhan mengizinkan ini terjadi. I guess ada sebuah pesan yang pengen disampaikan aja gitu, dan mungkin ada sebuah pembelajaran yang harus gue pelajarin gitu, karena emang itu itu adalah salah satu a gift and could be a curse buat seorang selebriti. Kalau misalnya influencer, mereka mungkin nggak akan diomongin sama media mainstream. Correct. Tapi kalau misalnya selebriti, mereka apapun yang mereka lakukan itu media mainstream bisa ngangkat gitu. Nah jadi I think itu sih. Kita itu, gue ngerasa Tuhan tuh kayak lagi mempersiapkan gue untuk sesuatu dan gimmick yang dilakukan oleh orang tersebut tiba-tiba kena di gue dan tiba-tiba nama gue naik dan gue selalu tanya, Tuhan terima kasih nama gue sekarang lagi naik-naiknya, apa yang ingin kau lakukan di hidupku supaya bisa impact lebih positif lagi untuk negara ini. Udah itu terus sih yang gue pikirin gitu. Good one. He's a man with integrity, dude. Yes. Terakhir sebagai penutup, udah tengah-tengah di tahun 2025, pencapaian termanis yang sejauh ini paling lu ingat dan layak dirayakan di 2025? Ini kecil banget, tapi menurut gue ini besar banget.
kemarin itu gue lagi liburan ke Italia sama istri gue sama anak-anak gue. Well, actually kita nggak bisa ngomong. Ya, nanti kita ngomongin ini. Jadi gue karena banyak kerjaan, gue balik dari Italia ke Jakarta duluan. Mereka Sorry, masih ke Singapura. Oke. Oke, kita edit, kita ulang ya, please guys. Oke, gitu. Jadi 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, gue liburan sama istri sama dua anak gue ke Italia gitu. Sebenarnya karena istri gue itu setengah Italian, setengah Sicilian, jadi kita itu stay di desa bokapnya dia. Nah, jadi kita stay di situ. Pulang kampung nih. Pulang kampung, mudik. Nah, kebetulan ada temen gue di Singapura itu lagi nikah dan pada saat yang bersamaan ada acara gereja di situ. Acara gereja kira-kira seminggu atau 10 hari deh. Nah, lalu gue jadinya dan ada kerjaan juga. Akhirnya tadi kita udah mikir nih, gue sama Viola istri gue mikir ini kayaknya si Mila pengen banget deh ke acara gereja ini karena tahun lalu dia udah pernah ikutan dan dia pengen banget gitu. Dan dia senang. Tapi kalau misalnya si Mila pergi ke acara gereja ini, dia akhirnya harus pulang ke Italia sendirian. Dia baru umur 12 gitu. Dan gue kayak aduh nggak deh. Nah ini bahkan bokap nyokap gue aja nggak tahu nih kalau saya gue nggak ceritain ini. Nah jadi akhirnya gue ke Singapura, ke kawinan temen gue, di kawinan temen gue, si Mila mana? Kok nggak ikut? Oh, enggak, dia nggak jadi karena ribet bla 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 bla. Oh oke, gue pikir dia bakal ke acara gereja. Anak gue sebenarnya udah persiapin nih sebuah sketchbook buat dia dan sayang banget Milanya nggak ikut gitu. Padahal mau kita kasih ke Mila langsung. Dia bilang kayak gitu. Gue bilang itu ke Viola. Viola bilang, wah dia langsung ngerasa kayak Tuhan taruh di hati dia harusnya Mila ikut. You know, si Viola langsung FOMO gila. Mila langsung FOMO gila. Mila ngomong sama istri gue, Mama, I wanna go to Singapore. What? By yourself? Yes, by myself. Guanya udah di Jakarta. Jadi akhirnya Mila terbang stop di Istanbul selama 3 jam layover. Abis itu baru ke Singapura. Sendirian. 12 years old. Terus? Ada si unaccompanied minor gitu. Betul, jadi betul. bisa ditemenin sama flight attendant. Tapi gila, gue udah berasa kayak bapak-bapak yang gue tahu worry banget gitu. Nah, kemarin malam jadi dia udah ikut acara gerejanya, dia udah seminggu. Wah, she's so flourishing, she's so happy. Dia banyak ketemu teman-teman baru, dia banyak didoain segala kayak gitu dan lain-lain. Akhirnya dia balik lagi ke Italia kan, udah beli tiketnya segala kayak gitu. Delay pesawatnya. Jadi ketika dia masih di atas pesawat menuju ke Turki, tiba-tiba dia miss pesawat ke Italinya. Karena delay di sini. Akhirnya dia harus pergi ke Jerman. Jadi dia pergi ke Jerman dijemput sama di mana Viola masih ada di Italia sama anak gue yang cowok gitu. Oh my god, terus? Jadi jadi kemarin malam banget si Mila udah nyampe, gue teleponan sama dia, gue yang kayak thank you. But you know what? Anak gue udah gede. Gila, gue adalah seorang ayah buat anak yang udah gede, and I think I wanna celebrate that. You know, I wanna celebrate that so much. Gitu sih. Itu dan the fact that anak gue ini bisa mandiri, karena lo harus tahu ya, Mila itu waktu dia umur 2 tahun, gue sempet ke acara gereja juga di Sydney, kita sewa Airbnb. Dia si Viola itu lagi ngapain, gue lupa. Guanya bertugas untuk menjagain Mila. Abis itu gue pengen nge-charge handphone gue, adaptornya beda. Akhirnya gue tinggalin dong. Gue tinggalin Mila sendirian di Airbnb. Gue nyalain Peppa Pig. Gue cabut sendirian. Dan habis itu kira-kira 10 menit gue balik lagi dan Mila udah nangis sejadi-jadinya. Dan ternyata Peppa Pig-nya itu mati. Gak tau kenapa YouTube-nya itu benar-benar berantakan lah, whatever. Nah, akhirnya Mila nangis dan dia satu kata yang dibilang ke gue, Daddy, I'm so sorry I cried. I was trying to be brave. Tapi gue nyari lu kemana-mana, tapi lu gak ada. Gue udah buka pintu
Gue nyari lu di balkon, lu gak ada. Gue udah mikir gue mau masuk lift. Dan nyari lu di jalanan. Karena gue pengen lu banget. Yeah. Tapi gue takut. Jadi akhirnya gue tutup pintu, gue cuma nangis di rumah ini sendirian gitu. Gila, di rumah Airbnb yang benar-benar kayak dia sendirian, masih umur 2 tahun, itu kesalahan terbesar gue sebagai seorang ayah. Jadi sejak saat itu dia selalu ngerasa ketakutan untuk sendirian. Dia selalu ngerasa ketakutan karena ada trauma kecil itu di waktu dia umur 2 tahun. Jadi the fact that kemarin dia berani sendirian untuk terbang ke Singapura dan balik lagi, it was such a celebration for me. Gitu sih. Jadi gue ngomongnya, gue nahan banget supaya gue gak nangis sih. Gila That's sih. beautiful. Thank you. That's beautiful. You should cherish that moment. Daniel, thank you so much for Thank you so much. Thank you so much. Papa Mila, anak kamu namanya siapa? Noam. Papa Mila sama Noam. Thank you. Goodbye everybody. Bye. Hai, what's up geng duet, di sini Daniel Mananta dan saatnya gua mengambil 3 kartu random. I love this by the way. Gue sama anak-anak gue sering banget kayak main kartu random di rumah. Oke. What is your biggest accomplishment so far? My biggest accomplishment so far menurut gua 2 minggu yang lalu, gue baru ketemu sama anaknya temen gue. Dia umur 16 tahun. Dan dia bilang sama gue, Papa, dia ngomong sama temen gue ini kan. Bilangin Kak Daniel, guru aku itu ngegunain IG Reels atau potongan-potongan klip dari Daniel Tenang Kamu untuk devotion morning kita di kelasnya dia, di sekolahannya dia. Gue kayak, what? Jadi, I think my biggest accomplishment, the fact that apa yang gue ngomongin di channel YouTube gue, itu ternyata malah jadi bahan devosi buat beberapa anak-anak generasi kedepannya, generasi di bawah gue dan jauh di bawah gue, untuk dibahas sama mereka di sekolahan mereka. So, yeah, that was my biggest accomplishment up to this day, menurut gue. Next. How excited are you for the future? Super duper excited. Kenapa? Ada satu momen di mana gue bilang sama Tuhan, gue mau menyerahkan seluruh hidup gue sama Tuhan. Yang pertama, yes, gue menyerahkan anak-anak gue dedikasikan anak-anak gue ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan bisa menggunakan mereka untuk kemuliaannya dia. Dan habis itu, di-challenge lagi nih, gimana kalau misalnya uang dan hartamu, Daniel? Akhirnya gue mendoakan hal yang sama juga. Tuhan, aku berserah, menyerahkan semua harta dan uangku ke dalam tangan-Mu. Engkau bisa menggunakan apapun yang Engkau mau dengan uang dan hartaku demi kemuliaan-Mu. Dan akhirnya, yang terakhir, challenge yang paling terakhir adalah gimana soal mimpi, cita-cita, dan masa depanmu. Gue akhirnya doain hal tersebut juga. Gue doa sama Tuhan, Tuhan, aku akan menyerahkan semua impianku, semua masa depanku, semua cita-citaku ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau bisa menggunakannya untuk kemuliaan-Mu. Jadi akhirnya dari doa tersebut, gue sudah gak tahu future gue seperti apa. Tapi gue percaya banget karena Tuhan itu baik banget, Dia mempersiapkan sebuah future yang jauh lebih baik daripada apa yang pernah gue pikirin dalam hidup gue. So, I am super excited for the future. Yang terakhir, okay. Do you believe in reincarnation? If so, what do you want to be in your next life? Obviously, no. Gue percaya banget kalau misalnya suatu saat kita semua akan masuk ke surga atau neraka. Jadi, reinkarnasi tidak ada di kamus gue.